8 Mei 2023. Kisah Yekui dilanjut dengan judul Sejauh Mata Memandang. Selamat menikmati kisah ini. Semoga yang punya hutang cepat dapat duit banyak untuk lunasinya, yang sedang kurang sehat cepat sembuh, dan semoga bahagia selalu. Terima kasih. Gelombang air datang ke tepi pantai, menghantarkan angin ke peraduan, dan saat ini kisah baru dimulai. Ki yang mematikan seperti tinta tebal yang tidak dapat dicairkan, tebal dan berat, memberi orang perasaan menyedihkan yang hanya muncul dengan banyak kematian. Adapun itu berarti almarhum dibantai secara tidak adil. Almarhum seperti ini, jiwa mereka tidak diizinkan untuk melampaui setelah kematian, dan seiring waktu, kebencian terbentuk. Apakah itu ki kematian atau ki keluhan? Itu tidak terlihat oleh orang biasa dan hanya dapat dideteksi oleh mereka yang telah menguasai cara khusus. Wajah Yekui agak kaku. Sejauh mata memandang. Apa yang dilihatnya adalah awan demi awan kebencian, yang berarti ada banyak jiwa yang mati secara tidak adil di ngarai ini. Meskipun normal jika ada beberapa jiwa yang mati secara tidak adil di dalam sungai, bagaimanapun juga, setiap tahun, orang secara tidak sengaja jatuh ke sungai yang dan tenggelam. Tetapi ini adalah pertama kalinya Yekui menatap keluhan sebanyak ini. Terutama di sudut ngarai, di mana ki keluhan sangat besar. Awan demi awan keluhan hitam terus naik, seperti hantu tunggal, berjuang mati-matian. Angin yang sejuk datang. Pria sejati beralis panjang itu bersin dan berkata, "Anak kutu kupret, sepertinya ada yang salah dengan tempat ini." Yekui bertanya, "Tua konyol, apa yang kamu temukan?" Alis panjang berkata, "Dengan tingkat kultivasi saya saat ini, saya tidak akan bersin bahkan jika saya tinggal di ruangan yang dingin selama 2,5 jam. Belum lagi udara yang sedikit sejuk, tapi sepertinya ada sesuatu yang tidak biasa tentang tempat sialan ini." Ketika hembusan angin bertiup barusan, bulu-bulu keringat saya berdiri di sekujur tubuh saya. Ada sesuatu yang ganjil tentang tempat ini. Si alis panjang realis mengikuti dan bertanya pada Xiao Zhan, "Nak, berapa lama lagi waktu yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan kita?" Xiao Zhan mengarahkan jarinya ke sudut di depan ngarai dan berkata, "Di sudut itu ada pengalihan sungai Jialing yang disebut Ngarai Naga Ilahi. Berjalanlah di sepanjang Ngarai Naga Ilahi sejauh 5 kilometer dan kita akan sampai di sana." Long Eyebrow mengingatkan Yekui, "Anak kutu kupret, jadilah pemberani. Aku punya firasat bahwa kita mungkin akan menghadapi bahaya dalam perjalanan ini." Yekui memutar matanya, dia telah mengatakan ini kepada Long Mei di Fairy Wushan. Pada saat itu lelaki tua itu tidak memasukkannya ke dalam hati, tetapi sekarang dia mengingatkan dirinya sendiri. Namun, Yekui juga menyadari bahwa perjalanan ini kemungkinan besar tidak akan damai. Beberapa menit kemudian, perahu cepat tiba di sudut ngarai. Pria asli beralis panjang itu menatap puncak di kedua sisi sungai dan terus memandanginya, ketika dia tiba-tiba berkata, "Hah?" Yekui bertanya, "Ada apa?" Meskipun tempat ini memiliki pegunungan yang indah dan air yang jernih, dari segi Feng Shui, ini adalah tempat yang sudah punah. Penguburan di sini akan memotong anak cucumu, tidak mungkin ada makam yang punah. Alis panjang bertanya pada Yekui, "Apakah kamu berbohong padaku?" Yekui berkata, "Bagaimana mungkin, saya tidak akan pernah berbohong kepada siapapun." "Benarkah?" Alam alis panjang sedikit tidak yakin. Sungguh, saat Yekui berbicara, dia bahkan menatap mata pria sejati alis panjang, wajahnya tidak memerah. Mungkinkah Dao yang malang telah melakukan kesalahan? Setelah merenung sejenak, pria sejati alis panjang berkata, "Harta karun Feng Shui dunia sangat aneh dan aneh. Dao yang miskin telah menatap beberapa kasus individu dalam buku-buku Feng Shui sebelumnya, di mana beberapa makam terhebat dibangun di tengah-tengah tanah yang telah punah. Dengan cara ini, Anda bisa menipu para perampok makam." Realis alis panjang berkata di sini dan mengeluarkan kata kasar lainnya kepada Yekui, "Anak kutu kupret, jika Anda berani menipu Laozi, maka Laozi akan memilih kulit Anda." Setelah mengatakan itu, pria sejati alis panjang mengeluarkan kompas dari dalam borgol jubah tahunnya.
Dia mengucapkan mantra di mulutnya. Kemudian, jarum kompas berputar dengan cepat, dan setelah beberapa puluh detik, jarum kompas tidak berhenti. Ada yang tidak beres, tempat ini aneh. Realis alis panjang bertanya pada Ye Kui lagi, apakah kamu benar-benar tidak berbohong padaku? Tidak, Ye Kui melemparkan suaranya. Aneh, bagaimana tempat ini terlihat seperti ada makam absolut. Orang asli yang beralis panjang itu mengerutkan kening. Perahu cepat terus melaju, berbelok di tikungan ngarai dan berlayar ke pintu masuk ngarai naga suci. Saya hanya bisa menatap gunung-gunung di kedua sisi ngarai menjulang tinggi dan dinding-dindingnya megah. Ngarai ini adalah surga, dengan anak-anak sungai Jialing yang berkelok-kelok di dalam dan di luar ngarai. Bos, lihat, Xiao Zhan tiba-tiba berteriak kaget, menunjuk ke tebing di kejauhan dan berteriak pada Ye Kui. Ye Kui dengan cepat mendongak, hanya untuk menatap peti mati yang gelap gulita di atas tebing. Apakah ini peti mati gantung? Ye Kui terkejut. Orang asli alis panjang itu melirik peti mati gantung dan berkata dengan acuh tak acuh, tidak ada yang aneh, kami juga memiliki peti mati gantung di Gunung Longhu, dan jumlahnya ratusan. Xiao Zhan berkata, bagaimana orang dahulu mendapatkan peti mati di tembok setinggi itu? Saya tidak tahu apakah harus mengatakan bahwa orang dahulu itu bijaksana, atau hanya menganggur. Gali saja sebuah lubang dan kubur peti mati itu, bukankah itu lebih mudah daripada menaikkan peti mati ke atas tembok? Kamu tidak tahu apa-apa, bagaimana kamu bisa mempertanyakan kebijaksanaan orang dahulu? Orang asli beralis panjang itu memelototi Xiao Zhan sebelum menjelaskan, peti mati gantung adalah bentuk pemakaman unik yang berlimpah di barat daya. Sejak zaman dahulu kala, wilayah barat daya merupakan tanah yang tandus, terutama pada masyarakat feodal, tempat tinggal orang-orang terdapat gunung dan bebatuan di mana-mana, sehingga biaya penggalian kuburan terlalu besar, sehingga dibangunlah peti mati gantung. Kedua, menggantung peti mati di atas permukaan tebing akan mencegah binatang buas mengganggu sisa-sisa jenazah. Selain itu, gunung-gunung di barat daya sangat tinggi dan lebat, sehingga orang-orang khawatir jika mereka menguburkan nenek moyang mereka di pegunungan dan hutan, akan sulit bagi keturunan mereka untuk menemukannya, jadi mereka mengadopsi metode pemakaman unik dengan menggantungkan peti mati. Secara keseluruhan, peti mati gantung memiliki dua keuntungan. Salah satunya adalah melindungi sisa-sisa almarhum, dan yang lainnya adalah memfasilitasi pemujaan keturunannya. Sekarang, apakah Anda mengerti? Ya, saya mengerti. Xiao Zhan berkata, saya sering mendengar bos mengatakan bahwa Anda kaya akan pengetahuan dan merupakan salah satu orang paling menakjubkan di dunia. Orang sungguhan beralis panjang itu melirik Ye Kui dan bertanya pada Xiao Zhan, apakah kamu benar-benar mengatakan itu, anak kutu kupret? Xiao Zhan menganggukkan kepalanya, bertingkah seperti anak sekolah, dan berkata, sungguh, saya telah mendengarnya lebih dari sekali. Hahaha, kata alis panjang dengan tawa keras dan wajah merah. Anak kutu kupret tidak berbohong padamu, Dao yang malang memang tahu astronomi, geografi, dan semua yang ada di dunia ini. Memalukan, Xiao Zhan mengumpat dalam hatinya, aku hanya mencium bokong kuda, tapi kamu tanpa malu-malu membual tentang dirimu sendiri, sungguh tidak tahu malu. Speedboat bergerak maju. Di kejauhan, beberapa peti mati yang digantung terlihat di atas tebing di kedua sisinya. Lambat laun, peti mati yang digantung semakin banyak. Bos, pria sejati, kalian, lihat. Xiao Zhan tiba-tiba berteriak kaget. Ye Kui dan realis alis panjang mendongak dan langsung menarik napas dingin. Mereka menatap bahwa permukaan tebing di depan mereka penuh dengan peti mati gantung hitam pekat, satu demi satu, seperti sarang lebah, dan mereka tidak dapat dilihat sekilas. Setidaknya ada puluhan ribu dari mereka. Meskipun peti-peti mati ini telah tertiup angin dan matahari selama bertahun-tahun, mereka telah terawetkan dengan baik. Mereka berdiri dengan tenang dan menakutkan di atas tebing. Ye Kui merasa sedikit aneh dan berkata, kenapa ada begitu banyak peti mati yang digantung di sini? Alis panjang berkata, ini adalah pertama kalinya saya menatap sekelompok peti mati gantung yang begitu banyak meskipun saya telah melakukan perjalanan ke utara dan selatan. Xiao Zhan bertanya, orang macam apa yang ada di dalam peti mati ini? Alis panjang menjawab, bagaimana aku bisa tahu?
Bagaimana mungkin kamu tidak tahu? Xiao Zhan berkata, bukankah kamu mengatakan sebelumnya bahwa kamu tahu segalanya tentang astronomi, geografi, dan segala sesuatu di dunia ini? Kamu bahkan tidak tahu apa yang ada di dalam peti mati, bukan? Dalam sekejap, wajah orang asli yang beralis panjang itu memerah dan dia memelototi Xiao Zhan dan berkata dengan dingin, "Diam, tidak ada yang akan menganggapmu bisu jika kamu tidak berbicara." Ye Kui membuka mata surgawinya dan menatap langit. Dia menemukan bahwa keluhan yang tak terhitung jumlahnya menyatu di langit di atas ngarai ini, seperti awan jamur. Rasanya sangat dalam dan menakutkan. Ye Kui berkata, jika saya benar, orang-orang yang mati di peti mati gantung semuanya dibantai secara tidak adil. Orang asli yang beralis panjang itu bingung, mengapa Anda mengatakan itu? Intuisi. Ye Kui tidak mengungkapkan bahwa dia telah menggunakan mata surgawinya untuk menatap aura kebencian, dan kemudian matanya menatap ke arah peti mati yang digantung. Seseketika itu juga, pemandangan itu menembus peti mati. Ye Kui menatap sesosok nyiyit di dalam peti mati, kulit dan dagingnya sudah lama membusuk, hanya menyisakan setumpuk tulang putih. Tulang-tulang putih itu telah terbelah menjadi dua. Di bagian pinggang, ada luka yang sangat rapi. Terlebih lagi, tulang itu terpotong rata dengan satu tebasan. Ye Kui menatap ke peti mati lainnya dan apa yang dilihatnya persis sama dengan yang baru saja dilihatnya. Ye Kui mengalihkan pandangannya dan berkata, orang-orang di dalam peti mati yang digantung ini semuanya terbantai oleh pedang yang memotong pinggang mereka. Xiao Zhan tiba-tiba terkejut, "Bos, apakah Anda mengatakan bahwa orang-orang ini dipotong di bagian pinggang sebelum mereka mati?" Ye Kui mengangguk sedikit. Pada saat yang sama, Ye Kui juga mengerti mengapa ada begitu banyak kebencian di ngarai, karena orang-orang di dalam peti mati semuanya mati karena pemenggalan pinggang dan dipenuhi dengan kebencian yang tak ada habisnya. Ditambah dengan fakta bahwa ada puluhan ribu peti mati di sini, berkumpul bersama, tentu saja kebencian itu luar biasa. Saya tidak tahu bagaimana kehidupan orang-orang ini, bagaimana mereka bisa ditebas di bagian pinggang. Xiao Zhan berkata dan mengutuk, masyarakat feodal yang serba jahat. Baiklah, jangan buang waktu, cepatlah ke tempat tujuanmu. Alis panjang Zhen Zhen mendesak. Pada saat itu, speedboat melanjutkan perjalanan. Beberapa menit berlalu. Wah, angin sejuk berhembus kencang. Suhu udara anjlok, seakan-akan ini bukan bulan Maret, tetapi bulan musim dingin. Dingin sekali. Xiao Zhan mencengkeram tangannya dan menggigil kedinginan. Mata orang asli yang beralis panjang itu menyipit dan dia berkata dengan terkejut, tempat ini sangat berat dengan Yin Qi. Hal lama, lihat ke depan, kata Ye Kui. Realis alis panjang mendongak dan menatap bahwa permukaan tebing di depannya masih tertutup peti mati yang menggantung. Hanya saja, peti mati ini berbeda dengan peti mati hitam pekat yang baru saja mereka lihat, semuanya berwarna merah besar. Peti mati berwarna merah terang, setelah ratusan tahun terpapar angin dan hujan, warnanya tidak terlalu pekat, tetapi justru memberikan kesan yang lebih menakutkan. Seseketika itu juga, wajah sang realis alis panjang menjadi muram. Anak kutu kupret, peti mati ini tidak sederhana. Si alis panjang asli berkata dengan suara yang dalam. Apa maksudmu dengan itu? Ye Kui bertanya. Alis panjang berkata, orang zaman dahulu sangat memperhatikan bahan, warna, dan ukuran peti mati. Pada zaman dahulu, warna merah melambangkan keberuntungan. Karena harapan hidup rata-rata orang zaman dahulu sangat pendek, hanya mereka yang berusia di atas 80 tahun dan telah mencapai akhir hayatnya yang akan menggunakan peti mati berwarna merah untuk melambangkan duka cita. Xiao Zhan bingung, orang sungguhan, dari apa yang Anda katakan, peti mati merah ini tidak mengerikan. Kamu tidak tahu apa-apa, alis panjang berkata, apa yang baru saja dikatakan kemiskinan Dao hanyalah salah satu hal. Yang lainnya adalah peti mati merah itu tidak menguntungkan. Peti mati merah digunakan untuk mencegah orang mati menjadi roh jahat dan mencegah orang mati terlahir kembali selamanya, yang merupakan taktik yang sangat jahat. Xiao Zhan mendengus, sungguh membohongi anak-anak, tidak ada hantu di dunia ini. Bodoh, alis panjang memarahi, hanya karena kamu tidak tahu.
bukan berarti tidak ada. Sama seperti para dewa, hanya karena kamu belum pernah menatap mereka, bukan berarti mereka tidak ada. Kalau tidak, dari mana semua mitos dan legenda itu berasal? Xiao Zhan berkata, tentu saja, mereka ditulis dan dikarang. Untuk sesaat, orang sungguhan beralis panjang itu tidak suka sampai tidak bisa berbicara, dan berkata dengan marah, karena kamu percaya pada kata-kata Dao yang malang, maka kamu bisa bertanya pada anak kutu kupret itu apakah orang-orang di peti mati merah ini meninggal dalam keadaan yang sangat menyedihkan. Xiao Zhan bertanya pada Ye Kui, bos, apakah yang dikatakan orang yang sebenarnya itu benar? Ye Kui tidak menjawab, tetapi membuka mata surgawinya dan menatap peti mati merah. Ye Kui menemukan bahwa di dalam setiap peti mati merah, ada miit, hanya saja miit-miit ini semuanya utuh, tidak mati karena pemenggalan pinggang. Tidak ada bekas senjata tajam pada miit-miit ini, dan warna miitnya normal, yang berarti mereka tidak dibantai dengan senjata tajam, apalagi diracuni. Jadi bagaimana mereka mati? Ye Kui mengamati dengan seksama, dan segera, dia menemukan petunjuknya. Karena anggota tubuh miit-miit ini semuanya terikat erat dengan tali besi, dan di sekitar peti mati, ada juga beberapa alur darah dan tanda-tanda benturan. Bos, bagaimana orang di dalam peti mati itu mati? Xiao Zhan menatap bahwa Ye Kui tidak mengatakan apa-apa dan bertanya lagi. Ye Kui menarik matanya dan berkata, mereka mati tercekik. Xiao Zhan tertegun, tercekik. Ye Kui menambahkan, sebelum orang-orang yang mati ini lahir, anggota tubuh mereka diikat dan dilemparkan ke dalam peti mati. Kemudian setelah tutup peti mati ditutup, mereka kekurangan oksigen dan mati tercekik. Xiao Zhan terkejut dan marah ketika mendengar hal ini. Sial, siapa yang melakukan ini? Ini terlalu tidak berperasaan. Alis panjang bertanya pada Ye Kui dengan rasa ingin tahu, bagaimana Anda menatap bagian dalam peti mati? Ye Kui bertanya secara retoris, ingin tahu. Aku tahu. Alis panjang mengangguk dan kemudian bertanya, apakah Xiang Tianzun mengajarimu teknik rahasia seperti mata surgawi? Ye Kui menyeringai, tebak. Tebak kamu. Si penemu alis panjang sangat marah sampai-sampai dia berteriak pada Xiao Zhan, berapa lama lagi waktu yang kamu punya sebelum kamu mencapai tujuanmu? Xiao Zhan menjawab, segera. Si alis panjang memarahi, kamu juga bilang sudah dekat, tapi kita sudah berjalan begitu lama dan masih belum sampai. Jika kamu berani membohongiku lagi, aku akan melemparmu ke sungai untuk memberi makan ikan. Sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, dia disela oleh Xiao Zhan. Orang sungguhan, kita hampir sampai, perahu sekte naga kita ada di depan, jangan percaya padaku. Alis panjang nyata mengikuti arah jari Xiao Zhan dan menatap ke depan, hanya untuk menatap sebuah kapal yang diparkir di sungai 500 meter di depan. Di bagian paling atas kapal, ada sebuah bendera yang tergantung dengan 4 kata besar tercetak di atasnya. Long Changno. 3. Perahu cepat bergerak maju dan terus mendekati kapal. Sejauh mata memandang, speedboat semakin dekat dengan kapal. Ye Kui berubah dan menginstruksikan Xiao Zhan, cepat, hentikan perahunya sekarang. Bos, ada apa? Xiao Zhan sedikit bingung. Jangan banyak bertanya, hentikan kapalnya. Ye Kui menggonggong dengan tajam. Xiao Zhan menatap wajah Ye Kui dan dengan cepat memberi perintah untuk menghentikan speedboat. Speedboat hanya berjarak 40 meter dari kapal di depannya. Orang tua, apakah kamu menemukan sesuatu yang salah? Ye Kui bertanya. Alis panjang berkata sambil menatap ke depan, terlalu sepi. Tempat ini adalah air hijau dan perbukitan hijau, lingkungan yang damai, tetapi tidak ada satupun burung terbang yang terlihat. Bahkan suara nyamuk dan serangga pun tidak terdengar, ada sesuatu yang tidak biasa. Ye Kui bertanya, Xiao Zhan, berapa banyak orang yang ada di kapal di depan itu? Xiao Zhan menjawab, ada 21 murid sekte naga di Dragon Chang 2, mereka di sini untuk menyelamatkan miit-miit itu. Menyelamatkan miit, alam alis panjang bingung, apa maksudnya? Ye Kui menjelaskan, salah satu kapal sekte naga tenggelam di sini. Ada 30 murid sekte naga di dalamnya, dan naga Chang 2 datang ke sini untuk menyelamatkan miit. Mata orang asli yang beralis panjang itu melotot, bukankah kau bilang ada makam besar di sini? Kamu berbohong padaku.
Bagaimana mungkin aku berbohong padamu? Ye Kui berkata, seorang murid Sekte Naga melapor kepada burung vermilion sebelum kapal tenggelam bahwa ada sebuah makam besar di sini. Mendengar ini, Xiao Zhan diam-diam mengacungkan jempol pada Ye Kui. Bos itu pintar, menyalahkan orang mati, ketika saatnya tiba makam besar tidak dapat ditemukan, bahkan jika realitas alis panjang marah, tidak ada yang bisa dia lakukan untuk Ye Kui. Bagaimanapun, tidak ada bukti kematian. Orang sungguhan beralis panjang bertanya kepada Ye Kui lagi, anak kutu kupret, katakan padaku, apakah ada makam jedi di sini atau tidak? Ye Kui menjawab, apakah ada makam besar atau tidak, kita akan tahu setelah kita mengetahui apa yang terjadi di sini. Alis panjang sangat marah, anak kutu kupret, izinkan saya memberitahu Anda sebelumnya, jika tidak ada makam besar di sini, saya akan menguliti Anda. Menguliti kulitku, beraninya kau, Ci. Ye Kui tertawa menghina. Setelah itu, dia menatap ke kapal di depannya, Long Chang 3, dan berkata, tua konyol, tidakkah kamu memperhatikan bahwa kapal di depanmu sepertinya juga tidak benar? Orang sungguhan beralis panjang itu menatap kapal itu untuk beberapa saat dan berkata, agak terlalu sepi. Apa yang dikatakan Long Mei Zhen Zhen persis seperti yang ada di benak Ye Kui. Ada 21 murid Sekte Naga di kapal Long Chang 3, dan mereka datang ke sini untuk tujuan memulihkan Nyit, jadi masuk akal untuk mengatakan bahwa keributan itu tidak boleh kecil. Tetapi sekarang, mereka tidak hanya tidak menatap satu sosok pun, tetapi mereka bahkan tidak mendengar suara berbicara. Terlalu sunyi. Ye Kui menginstruksikan Xiao Zhan, segera hubungi murid-murid Sekte Naga di atas Long Chang 3. Iya, Xiao Zhan menjawab dan buru-buru mengeluarkan ponselnya dan menghubungi nomor tersebut. Setelah beberapa saat, Ye Kui bertanya, bagaimana? Xiao Zhan menjawab, saya menelepon telepon kapal, tetapi tidak ada yang menjawab. Sekali lagi, Ye Kui menginstruksikan Xiao Zhan, hubungi Vermilion Bird dan tanyakan situasinya. Xiao Zhan menelepon Vermilion Bird lagi, dan setelah bertanya, dia menjawab kembali kepada Ye Kui, bos, saya bertanya kepada Vermilion Bird, tapi dia juga tidak yakin. Ye Kui kemudian berkata, lalu apakah Anda bertanya kepada Suk apakah dia terakhir kali menghubungi orang-orang di Long Chang 3? Suk mengatakan bahwa terakhir kali mereka saling menghubungi adalah pukul 11 pagi ini, dan sejak saat itu, tidak ada kontak lagi. Bos, mungkinkah murid-murid Sekte Naga di kapal terlalu lelah karena menyelamatkan Nyit dan semuanya tertidur? Xiao Zhan menyelesaikan kalimat ini dan menggelengkan kepalanya setelah itu, kemungkinan ini seharusnya sangat kecil. Murid-murid Sekte Naga memiliki pembagian kerja yang jelas saat menjalankan tugas mereka, bahkan jika mereka sedang beristirahat, akan ada seseorang yang berjaga-jaga untuk berjaga-jaga, ini tidak akan terjadi. Aku akan menelepon lagi untuk mencoba. Xiao Zhan menelepon lagi, tetapi hasilnya masih sama, tidak ada yang menjawab. Aneh, mengapa tidak ada yang menjawab telepon? Mungkinkah orang-orang ini tidak ikut? Saya rasa tidak, mereka ada di sini untuk mengambil Nyit, jadi jika mereka tidak ada di kapal, di mana mereka bisa berada? Xiao Zhan memiliki ekspresi bingung di wajahnya. Ting-tung. Tiba-tiba, ponsel Xiao Zhan berdering, mengeluarkannya untuk menatap bahwa Chao Qingcheng telah mengiriminya formulir. Xiao Zhan membuka formulir tersebut, hanya untuk menatap bahwa itu berisi nama, informasi identitas, dan rincian kontak dari 21 murid Sekte Naga di atas Long Chang 2. Bos, Zhu telah mengirimkan informasi kontak dari 21 murid Sekte Naga itu, saya akan menelepon mereka dan bertanya. Xiao Zhan selesai berbicara dan mulai menekan nomor pertama. Maaf, nomor yang Anda hubungi tidak dapat dihubungi. Xiao Zhan menekan nomor telepon kedua lagi. Maaf, nomor yang Anda hubungi tidak dapat dihubungi. Xiao Zhan melanjutkan dengan menekan nomor telepon ketiga. Maaf, nomor yang Anda hubungi tidak dapat dihubungi. Xiao Zhan hendak melanjutkan menekan nomor tersebut ketika dia dihentikan oleh Ye Kui. Lupakan saja, jangan menelepon lagi. Bos, bagaimana sekarang? Xiao Zhan bertanya, ayo pergi ke perahu depan dan lihatlah. Ye Kui khawatir tentang bahaya dan berkata, Xiao Zhan,
kamu tetap di sini dengan barang lama, aku akan pergi ke sana dulu. Anak kutu kupret, apa maksudmu? Apakah kamu meremehkan Dao Yang Malang? Alis panjang berkata dengan tidak puas, Dao Yang Malang adalah orang yang sangat kuat yang telah mengembangkan 9 saluran ki sejati. Siapa yang berani bersaing dengan Dao Yang Malang ketika para pembudidaya abadi tidak keluar? Kata-kata itu jatuh. Orang asli beralis panjang menyapu, jari-jari kakinya lecet di permukaan sungai beberapa kali, dan dalam sekejap, tubuhnya mendarat di geladak Longcang 3. Berpura-puralah untuk dibunyikan. Ye Kui mengutuk dan menginstruksikan Xiao Zhan, nyalakan kapalnya. Perahu cepat itu terus bergerak. Jarak 40 meter tercapai dalam beberapa detik. Saat Ye Kui menaiki Longcang 3, dia merasa sedikit tidak nyaman dan bertanya pada realitas alis panjang, "Tua konyol, apakah kamu menemukan sesuatu?" Alis panjang menggelengkan kepalanya, "Aku belum menatap satu hantu pun." Itu tidak mungkin. Xiao Zhan tidak percaya dan dengan cepat masuk ke dalam kabin. Ye Kui mengikuti dari belakang. Keduanya mencari-cari dan tidak menatap satu sosok pun, mereka juga tidak menemukan sesuatu yang tidak biasa di kapal. Akhirnya, ketiganya berkumpul di geladak kapal. Aneh, ada sekitar 21 orang yang masih hidup, mengapa mereka semua pergi? Kemana mereka pergi? Xiao Zhan mengerutkan kening dan berkata, "Bos, apakah menurut Anda mereka bisa saja mengalami situasi yang tidak terduga dan meninggalkan tempat itu dengan sekoci?" "Saya baru saja menatap, sekoci itu masih ada." Ye Kui berkata, "Tua konyol, bantu aku meramal." Alis panjang mengeluarkan 3 koin tembaga dari borgol jubah Tao dan mengucapkan mantra di mulutnya. Beberapa saat kemudian, ketiga koin itu jatuh ke tanah dengan suara gemerincing. Setelah menatap koin-koin itu, dia menyimpannya dan berkata, "Trigram ini menunjukkan bahwa ada tanda keberuntungan yang besar." Hati Ye Kui menegang. Pada saat itu, Xiao Zhan berteriak, "Bos, lihat." Ye Kui mengikuti arah jari Xiao Zhan untuk menatap ke sungai, dan sesosok miit mengambang muncul di hadapannya. Segera setelah itu, miit kedua dan miit ketiga muncul. Yang keempat, dalam sekejap mata, ada 21 miit yang mengambang di sungai. 21 miit, mengambang di sungai. Masing-masing dari mereka menghadap ke air dengan punggung menghadap ke langit, anggota tubuh mereka terbentang dan pakaian mereka menggembung setelah direndam dalam air sungai, memberikan penampilan yang aneh. Saat itu, hari sudah mulai malam. Kemunculan 20 miit yang mengambang ini memberikan suasana suram di atas ngarai yang suram. "Bos, mungkinkah mereka adalah?" Sebelum Xiao Zhan dapat menyelesaikan kata-katanya, dia mendengar Ye Kui berkata kepada orang asli yang bermata panjang, "Tua konyol, apakah ini yang kamu sebut pertanda baik yang hebat?" Orang asli alis panjang juga tidak menyangka akan seperti ini, matanya berputar-putar 2 kali dan berkata, "Anak kutu kupret, jangan cemas, mungkin orang-orang yang mati ini bukan dari kapal ini." Ye Kui mencibir, "Ada 21 murid sekte naga di kapal ini, dan sekarang ada 21 miit mengambang di sungai, dan kamu masih mengatakan mereka bukan." Kelopak mata orang asli alis panjang itu menggulung, "Kamu tidak menatap wajah mereka, bagaimana kamu bisa yakin bahwa mereka ada di kapal ini?" Dan kecerdikan. Ye Kui mendengus dingin dan berkata, "Tunggu sampai aku memancing mereka dan lihat apa lagi yang akan kamu katakan." "Xiao Zhan, ambilkan alatnya. Bersiaplah untuk memancing miit-miit itu." Xiao Zhan dengan cepat berlari ke dalam kabin dan mengeluarkan sesuatu yang menyerupai joran. Di bagian paling depan joran, ada katrol kecil dengan bola kawat tembaga yang sangat tipis melilitnya, dan kawat tembaga itu menggantung dari pengait besi yang terlihat seperti cakar elang. Ini adalah joran yang biasa digunakan oleh para nelayan miit. Xiao Zhan berdiri di atas geladak dan menatap miit yang mengambang di sungai, lalu menjentikkannya. Gemerincing, kail besi itu terlempar dan menangkap miit yang mengambang dengan tepat. "Naik!" Xiao Zhan berteriak, memegang pancing miit di lengan kanannya dan menarik miit yang mengambang dari air ke geladak dengan paksa. Dia hendak memeriksa miit itu ketika dia dihentikan oleh Ye Kui. "Hentikan. Penyebab kematiannya belum jelas untuk saat ini, jadi berhati-hatilah dengan racunnya. Lebih baik aku yang melakukannya." Ye Kui berjalan ke miit itu dan berjongkok di depannya, membaliknya, dan segera, wajah mati muncul.
Itu adalah seorang pria muda, berusia sekitar awal 21-an. Saya kenal dia. Xiao Zhan berteriak kaget dan berkata, namanya Zhang Wei, dia adalah murid dari sekte naga kami. Ye Kui dengan hati-hati memeriksa tubuh itu. Dia menemukan bahwa wajah Zhang Wei bengkak dan berwarna biru ungu, matanya merah, dan ada busa berlumuran darah di hidung dan mulutnya. Mata Zhang Wei, khususnya, sangat melotot, seolah-olah dia menderita kasus hipertiroidisme yang sangat serius. Bos, bagaimana Zhang Wei meninggal? Xiao Zhan bertanya. Ye Kui berkata, berdasarkan gejala-gejala di tubuhnya, kami awalnya dapat mengatakan bahwa dia meninggal karena tenggelam. Tenggelam sampai mati. Xiao Zhan terdiam, itu tidak mungkin. Zhang Wei adalah yang terbaik dalam berenang. Ye Kui bertanya pada Xiao Zhan, apakah kamu mengenalnya dengan baik? Xiao Zhan menjelaskan, saya bahkan bertemu Zhang Wei di ibu kota beberapa hari yang lalu. Di antara 3.000 elit sekte naga yang akan dibawa pergi oleh Vermilion Bird, dia ada di antara mereka. Sebelumnya Vermilion Bird mengirimi saya formulir dengan rincian 21 murid di atas Dragon Changdua. Di sana secara khusus ditandai bahwa Zhang Wei pandai berenang dan dia telah berpartisipasi dalam banyak kompetisi renang tingkat nasional sebelumnya, memenangkan kejuaraan. Xiao Zhan merasa tidak percaya dan berkata, saya tidak bisa mengerti, bagaimana mungkin seseorang yang merupakan perenang yang baik bisa tenggelam. Si alis panjang berkata, nak, pernahkah kamu mendengar pepatah yang mengatakan, jika kamu selalu berjalan di tepi sungai, bagaimana mungkin sepatumu tidak basah? Banyak orang, sering kali mati di area yang mereka kuasai. Misalnya, pemusnah adalah yang terbaik dalam menghabisi orang, tetapi mereka akhirnya dibantai oleh orang lain. Jadi, ini bukanlah hal yang mengejutkan. Ye Kui bertanya, Xiao Zhan, apakah informasi yang diberikan Su kepadamu mengatakan bahwa Zhang Wei menderita penyakit apapun? Xiao Zhan membuka formulir itu dan meliriknya, dan menjawab, kolom pada kondisi fisik Zhang Wei bertuliskan kata sehat. Ye Kui mengangguk, saya tahu, tangkap semua miit lainnya. Xiao Zhan segera mengambil tindakan. Beberapa menit kemudian, semua 19 miit yang tersisa berhasil diangkat dan Xiao Zhan menyusunnya dengan rapi. Ye Kui kemudian menginstruksikan Xiao Zhan, periksa mereka satu persatu untuk menatap apakah mereka adalah orang-orang yang menghilang dari kapal ini. Iya, Xiao Zhan mengambil ponselnya dan dengan hati-hati mengidentifikasi foto-foto dan miit-miit yang ada di formulir tersebut. Wang Lei, Li Jun, Zhang Tao, Wang Shuai, Huang Wei, petik 2 petik 2. Segera, Xiao Zhan menyelesaikan identifikasinya dan melapor ke Ye Kui, bos, setelah verifikasi yang cermat, 21 orang yang tewas ini adalah 21 murid sekte naga yang sama yang menghilang dari naga Changdua ini. Ye Kui memandangi orang yang benar-benar beralis panjang itu dan mencibir, hal lama, ramalanmu benar-benar akurat. Realis alis panjang mendengar bahwa Ye Kui sedang menyindir, dia tidak marah dan berkata sambil tersenyum, pendeta Tao yang malang adalah peramal nasib ilahi nomor 1 di dunia, dia tidak pernah salah, tetapi jika kebenaran diberitahukan, itu akan menjadi kebocoran, oleh karena itu, pendeta Tao yang malang hanya dapat mengatakan yang sebaliknya. Ye Kui berkata dengan jijik, kata-kata yang kuat. Tidakkah kamu tahu bahwa jika seorang peramal mengatakan yang sebenarnya, dia akan dikutuk oleh surga, dan mungkin menjadi buta atau mati. Alis panjang berkata dengan benar, jadi, bahkan jika saya mengatakan yang sebenarnya, saya akan mengatakan yang sebaliknya. Mengenai apakah kamu bisa mengerti atau tidak, itu tergantung pada pencerahanmu. Xiao Zhan mengumpat, aku pernah menatap orang yang tidak tahu malu, tapi aku tidak pernah menatap orang yang tidak tahu malu. Siapa yang kamu bicarakan? Alis panjang menatap Xiao Zhan, katakan sekali lagi jika kamu punya nyali, percaya atau tidak aku akan melemparmu ke sungai untuk memberi makan ikan. Xiao Zhan menutup mulutnya, dia masih sedikit takut menghadapi orang yang kuat yang telah mengembangkan 9 saluran ki sejati. Baiklah, langsung saja, Ye Kui selesai berbicara dan mulai memeriksa penyebab kematian murid-murid sekte naga ini.
Dia menemukan bahwa kondisi setiap Nyit hampir sama, mereka tidak memiliki luka luar atau keracunan, dan menilai dari ekspresi wajah mereka saja, mereka semua telah meninggal karena tenggelam. Ye Kui mengerutkan kening, ada begitu banyak orang, dan di antara mereka ada yang pandai berenang, bagaimana mungkin mereka semua tenggelam, ini terlalu tidak normal. Sesuatu pasti telah terjadi pada mereka sebelum mereka meninggal. Apa itu? Xiao bertanya, mungkinkah mereka mengalami situasi yang tiba-tiba, seperti angin puting beliung, sebelum mereka meninggal? Ketika dia mengatakan ini, dia dimarahi oleh Long Mei Zhen. Kamu sangat bodoh. Ini adalah ngarai, gunungnya tinggi dan airnya tenang, bagaimana mungkin ada tornado? Untuk mundur selangkah, bahkan jika tornado muncul, reaksi pertama mereka adalah lari ke kabin untuk berlindung. Tidak mungkin mereka semua yang berjumlah 21 orang tenggelam. Selain itu, jika ada tornado, kenapa kapal tidak rusak sedikit pun? Xiao Zhan juga tahu bahwa analisis Long Mei masuk akal, tetapi dia tidak mau menyerah dan bertanya, karena kamu bilang mereka tidak mati dalam tornado, maka katakan padaku, bagaimana mereka mati? Bagaimana Dao yang malang itu bisa tahu? Bagaimana kamu tidak tahu? Bukankah kamu tahu segalanya tentang astronomi dan geografi dan segala sesuatu di dunia ini? Dasar kutu kupret kecil, aku akan menghajarmu sampai mati. Dia menyingsingkan lengan bajunya dan hendak menyerang. Tiba-tiba, suara Ye Kui terdengar. Aku tahu bagaimana mereka mati. Xiao Zhan dan alis panjang sejati dengan cepat menoleh untuk menatap ke arah Ye Kui. Bos, bagaimana mereka mati? Xiao Zhan bertanya. Ye Kui menjawab, mereka ketakutan setengah mati. Apa? Xiao Zhan dan alis panjang membeku. Anak kutu kupret, apakah kamu yakin? Alis panjang berkata dengan tidak percaya, Dao yang malang tidak menatap ekspresi panik di ekspresi wajah orang-orang yang sudah mati ini. Ye Kui menjelaskan, tepatnya, alasan mereka tenggelam adalah karena mereka sangat terkejut. Saya baru saja mengamati setiap Nyit di sini dan menemukan bahwa mereka memiliki satu ciri yang sama, yaitu mata mereka menonjol dengan sangat jelas. Setelah mengamati secara saksama, saya menemukan bahwa jauh di dalam pupil mata mereka, terdapat kepanikan yang tidak kentara. Detail ini mudah terlewatkan. Perasaannya seakan-akan mereka bertemu dengan hantu sebelum meninggal dunia. Begitu kata-kata Ye Kui jatuh, hembusan angin yang berdesir menghantamnya. Xiao Zhan menciut ketakutan, matanya menatap sekeliling dengan gelisah dan mengepalkan tinjunya. Menatap perilakunya, realis alis panjang tidak bisa menahan tawa. Pengecut. Kemudian, alis panjang berkata, jangan takut, jika memang roh jahat yang menyebabkan masalah, serahkan padaku untuk menyelesaikannya. Ada banyak teknik rahasia dalam sekte Tao yang dirancang khusus untuk menangani hantu. Saya hanya membuat analogi, tidak mudah untuk mengatakan apa yang membuat mereka takut setengah mati. Ye Kui selesai berbicara dan mengangkat matanya untuk menatap sekeliling. Sungai itu tenang, seolah-olah diam, dan di tebing di kedua tepiannya, sebuah peti mati gantung merah besar menonjol dengan luar biasa. Ye Kui mengamati sebentar, tetapi tidak menemukan sesuatu yang tidak biasa. Aneh, apa yang membuat mereka takut sampai mati? Ye Kui mengerutkan kening. Bos, mungkinkah ada sesuatu yang menakutkan di dalam peti mati yang menggantung itu? Kata Xiao Zhan. Ye Kui membuka mata surgawi lagi, menyapu sekeliling dan berkata, hanya ada Nyit di dalam peti mati, tidak ada yang lain. Alis panjang berkata, mengapa saya tidak meramal yang lain? Mendengar kata-kata ini, baik Ye Kui maupun Xiao Zhan mengabaikannya, yang membuat realis alis panjang kehilangan muka. Apa maksud kalian berdua? Kalian membenci Tao yang malang, bukan? Aku beritahu kamu, ramalan keberuntungan Dao yang malang itu akurat. Manusia sejati alis panjang mengeluarkan 3 koin tembaga dan bersiap untuk meramal nasibnya. Saat itu, aura berbahaya tiba-tiba muncul. Ye Kui buru-buru menatap ke depan, hanya untuk menatap sungai tiba-tiba beriak setinggi 3 kaki, dan bayangan hitam besar bergegas menuju kapal seperti torpedo, secepat mungkin. Pria sejati bermata panjang itu memperingatkan dengan keras, ada sesuatu di dalam air. Ye Kui mengepalkan tinjunya dan menatap bayangan hitam itu dengan kedua matanya.
Bayangan hitam itu cepat, seperti kilat, dan hanya berjarak 21,1 meter dari kapal dalam sekejap. Saat Ye Kui hendak menyerang, tiba-tiba, bayangan hitam itu menghilang tanpa jejak. Riak di sungai juga menghilang dan ketenangan segera pulih. Ye Kui mengangkat alisnya dan bertanya, "Tua konyol, apakah kamu menatap dengan jelas barusan, bayangan hitam apa itu?" Alis panjang menggelengkan kepalanya, "Aku tidak menatapnya dengan jelas." Ye Kui mengingatkan Xiao Zhan, "Hati-hati." Xiao Zhan mengangguk dan mengeluarkan pistolnya dari balik pinggangnya, mengisinya dan berjaga-jaga. Mereka bertiga berdiri di geladak dan menunggu beberapa saat, tetapi bayangan hitam itu tidak pernah muncul lagi. Menunggu seperti ini bukanlah suatu pilihan, kita harus menemukan cara untuk memaksanya keluar. Kata Ye Kui. "Anak kutu kupret, apa idemu?" Alis panjang nyata bertanya. Ye Kui berkata, "Aku akan turun ke air dan menatapnya." Ketika Xiao Zhan mendengar bahwa Ye Kui ingin masuk ke dalam air, dia buru-buru berkata, "Bos, ada peralatan menyelam di kapal, saya akan pergi dan mengambilnya untuk Anda." "Tidak perlu, tidak mudah untuk bergerak dengan benda itu." Setelah Ye Kui selesai berbicara, tangan kanannya mengulurkan tangan ke Long Mei Zhen, berkata, "Bawalah." "Bawa apa?" Orang sungguhan beralis panjang itu berpura-pura tidak tahu dan memiringkan kepalanya untuk menatap ke langit. Ye Kui berkata dengan tidak sabar, "Jangan konyol, cepat beri aku 2 jimat penghindar air." Orang sungguhan yang beralis panjang itu menolak, "Tidak. Apakah kamu memilikinya atau tidak?" Ye Kui tampak tidak senang, "Jangan paksa aku untuk memukulmu." Mendengar kata-katanya, realis alis panjang langsung menyingsingkan lengan bajunya, "Kamu ingin memukulku? Bagus, aku juga ingin menghajarmu. Ayo, ayo, mari kita bertanding." "Anak kutu kupret, jangan bilang aku menggertak yang muda dengan yang tua, siapa yang menyuruhmu mengabaikan Tao yang malang?" Alis panjang berkata, melepaskan 9 saluran ki sejati. 9 saluran ki sejati terbungkus di belakang alam alis panjang, membuatnya seperti dewa tua. Gaya yang abadi, auranya luar biasa. Alis panjang tertawa dengan bangga dan berkata, "Anak kutu kupret, aku tidak akan berbohong, aku sudah lama ingin memberimu pelajaran. Saya menyarankan Anda sebaiknya tidak melawan dan membiarkan saya memberi Anda pukulan yang bagus. Jika tidak, Anda akan berakhir dalam situasi yang menyedihkan." "Tentu saja, ngomong-ngomong, aku juga harus berterima kasih kepada leluhur tuanmu. Jika bukan karena Si yang sejati yang mengirimiku obat mujarab, kultivasiku tidak akan bisa meningkat secepat ini, apalagi memiliki kesempatan untuk menghajarmu. Jangan salahkan Dao yang malang, salahkan leluhur tuanmu jika kamu mau." Alis panjang nyata sangat gembira di dalam hatinya. Setelah sekian lama, dia akhirnya memiliki kesempatan untuk menghajar Ye Kui. Perasaan ini hanya bisa dijelaskan dalam 3 kata. "Ini luar biasa. Anak kutu kupret, berdiri di sana dengan patuh dan jangan bergerak. Aku di sini untuk menghajarmu." Setelah pria sejati alis panjang selesai berbicara, dia menendang bokong Ye Kui. Tendangannya ini cepat dan keras, dengan kekuatan yang sangat besar. Namun, perubahan tiba-tiba terjadi. Tubuh Ye Kui dengan keras memancarkan aura yang menakutkan, seperti singa yang terbangun dari tidur nyenyak dan membuka taringnya. "Sial, anak kutu kupret kau." Realis alis panjang sangat terkejut sehingga sebelum dia bisa menarik kembali kakinya, dia ditendang ke tanah oleh Ye Kui. Kemudian, dia dipukuli dengan keras. Tidak lama kemudian, sebuah suara memohon belas kasihan keluar dari mulut si alis panjang. "Anak kutu kupret, hentikan pemukulannya, aku salah. Hentikan sekarang. Jika kamu memukul Dao yang malang lagi, wajahmu akan patah, tolong, aduh." Orang asli yang beralis panjang itu memegangi kepalanya di tangannya dan meratap. Ketika Xiao Zhan menatap adegan ini, dia menutup mulutnya dan mencibir, "Dia pantas mendapatkannya, siapa yang menyuruhmu memanggil gertakan bos?" Beberapa menit berlalu, Ye Kui berhenti. Pada saat ini, orang asli yang beralis panjang memiliki hidung memar dan wajah bengkak, rambutnya berserakan, dia sudah lama kehilangan ketenangan sebelumnya, dia berantakan. "Anak kutu kupret, kapan kamu mengolah saluran ke-6 dari ki sejati bawaan?
kenapa Dao Yang Malang tidak tahu? Ye Kui tidak menjawab pertanyaan ini, tetapi mengaitkan jarinya ke alis-alis panjang dan berkata dengan wajah menghina, "Tua konyol, tidakkah kamu ingin memukulku? Aku bisa memberimu satu kesempatan lagi, ayo, lakukan." Bagaimana mungkin alis panjang benar-benar berani melakukannya? Setelah bangkit dari tanah, dia mengutuk, "Dasar anak kutu kupret, aku bercanda denganmu, tapi kamu benar-benar melakukannya dengan nyata, itu keterlaluan. Selain itu, kamu masih muda dan kuat, tidakkah kamu memiliki hati nurani yang sakit karena menggertak orang tua seperti Tao Yang Malang? Apakah kamu tahu bagaimana perasaan Tao Yang Malang itu sekarang? Aku ingin menangis." Petik 2. Ye Kui tiba-tiba membuat gerakan diam dan berbisik, "Tua konyol, jangan bicara, ada sesuatu di belakangmu." Orang asli yang beralis panjang sama sekali tidak mempercayai kata-kata Ye Kui, dan dengan mulut bengkok, dia berkata, "Anak kutu kupret, jangan mengubah topik pembicaraan. Dao Yang Malang sekarang membicarakan masalahmu. Kamu memukuli Dao Yang Malang dengan sangat buruk, apa yang akan kamu lakukan dengan masalah ini? Aku akan memberitahumu." Tidak menunggu orang asli alis panjang menyelesaikan kata-katanya, Ye Kui sekali lagi berbisik, "Tua konyol, benar-benar ada sesuatu di belakangmu." Orang asli alis panjang masih tidak mempercayainya, "Anak kutu kupret, siapa yang kamu bohongi? Meskipun aku sudah tua, pikiranku belum bingung. Selain itu, saya telah mengembangkan 9 saluran ki sejati, jika ada sesuatu yang mendekati saya tidak dapat mendeteksinya." Ye Kui sedikit tidak berdaya, "Aku mengatakan yang sebenarnya, mengapa kamu tidak percaya padaku? Kamu serius?" Alam alis panjang masih skeptis dan bertanya pada Xiao Zhan, "Nak, apa yang dikatakan Ye Kui itu benar?" Xiao Zhan tidak mengeluarkan suara. "Nak, aku bertanya padamu, apakah yang dikatakan anak kutu kupret itu benar?" Begitu pria sejati alis panjang selesai berbicara, dia menatap Xiao Zhan mengangkat tangan kanannya dan mengarahkan pistolnya ke arahnya. "Apa yang sedang kamu lakukan?" Alam alis panjang sangat marah, dan saat itu, dia tiba-tiba menyadari bahwa Xiao Zhan telah menggerakkan moncong senjatanya sedikit ke atas, membidik ke arah punggungnya. Pada saat yang sama, manusia sejati alis panjang melirik Ye Kui lagi dan menemukan bahwa Ye Kui tampak serius, tangan kanannya memegang pedang kekaisaran dengan erat. Mungkinkah itu? Orang asli beralis panjang dengan santai terkejut dan hendak berbalik ketika tiba-tiba, dia merasakan bahunya tenggelam, seolah-olah ada sesuatu yang berat menekan bahunya. Dengan cepat dia memutar kepalanya. Pupil mata pria asli beralis panjang itu menyusut dengan marah. Dia menatap sebuah cakar. Cakar itu sebesar wastafel dan memiliki lapisan sisik coklat yang tumbuh di atasnya, seperti kulit pohon kering, sangat kasar. "Gollum," pria sejati beralis panjang itu tanpa sadar menelan ludahnya. Pada saat itu, setetes air mendarat di kepalanya, dan dia mendongak dengan tergesa-gesa. Seseketika, kepala ular segitiga besar muncul di hadapannya. Kepala ular itu berdiameter 1 meter dan tidak memiliki mata atau hidung, tetapi kepalanya terus bergetar seakan-akan sedang mencari mangsa. Ya ampun, monster macam apa ini? Bahkan dengan tingkat kultivasinya yang tinggi, pria sejati beralis panjang itu hampir ketakutan saat ini, menatap kepala ular besar ini dengan linglung, kedua kakinya menggigil tanpa sadar. Tiba-tiba, kepala ular itu membuka mulutnya dan memuntahkan seekor ular merah sepanjang hampir 2 meter. Ular itu ditutupi dengan lendir hijau yang tebal. Bau busuknya tak tertahankan. Jepret. Surat ular itu menyembul keluar dan dengan lembut menamparkan wajah alis panjang yang asli. Perasaan itu seperti tangan orang mati yang dengan lembut membelai wajah, dingin dan menusuk, membuat tulang-tulang seseorang menggigil. "Anak kutu kupret, selamatkan aku." Orang asli beralis panjang berkata dengan wajah pucat. Bang! Xiao Zhan adalah orang pertama yang menembak, dan peluru melengkung di udara dan mengenai kepala ular. Sebuah pemandangan yang mengejutkan muncul. Ketika peluru menghantam kepala ular, peluru itu seolah-olah menghantam pelat baja, mengeluarkan percikan api, peluru terpental dan kepala ular tidak terluka. "Makhluk tua, cepat berjongkok." Saat Ye Kui berbicara, dia menebas pedangnya ke kepala ular.
Kepala ular itu sepertinya merasakan bahaya dan dengan cepat mundur beberapa meter, menghindari ujung tajam pedang kekaisaran. Ye Kui dengan patuh menarik alis panjang ke sisinya. Setelah keluar dari bahaya, Long Mei Zhen memarahi Ye Kui dengan marah. Dasar kutu kupret, kenapa kamu baru bergerak sekarang? Aku hampir dimakan olehnya barusan, tahukah kamu? Ye Kui berkata, jangan khawatir, dia tidak akan memakanmu. Bagaimana kamu tahu itu tidak akan memakanku? Kamu adalah tulang tua, keras dan berkayu, dia tidak menyukainya. Sialan kau, orang sungguhan beralis panjang itu memelototi Ye Kui dengan ganas sebelum menatap monster itu. Detik berikutnya, nafas dingin tersedot ke belakang. Monster itu sangat besar, panjangnya lebih dari 21 meter, dan terlihat hampir persis seperti ular. Satu-satunya perbedaan adalah ia tidak memiliki mata atau hidung, dan 4 cakar di perutnya. Long Eyebrow adalah seorang pria yang telah menatap banyak hal, tapi ini adalah pertama kalinya dia menatap monster seperti itu. Anak kutu kupret, monster macam apa ini? Si alis panjang bertanya. Seekor ular, kata Ye Kui. Orang asli beralis panjang itu tertegun. Ular. Apakah kamu yakin? Ye Kui berkata, saya tidak yakin, itu hanya terlihat seperti ular. Orang sungguhan yang beralis panjang itu tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluarkan mulut kotor. Rumput, Ye Kui mengikuti dan berkata, tua konyol, apapun monster ini, sepertinya bukan tipe yang bagus, kamu pergi dan memusnahkannya. Orang asli yang beralis panjang itu tidak senang dan bertanya balik, mengapa kamu tidak melakukannya? Itu tidak membuatku takut. Ye Kui berkata, bukankah kamu mengatakan bahwa tidak ada yang bisa bersaing denganmu tanpa menjadi kultivator abadi? Apa? Seekor binatang buas telah membuatmu takut? Omong kosong. Alis panjang berkata dengan bangga, bagaimana aku bisa takut pada binatang buas? Ye Kui tertawa, karena kamu tidak takut, maka kamu pergi dan hancurkan saja. Kamu, alam alis panjang terengah-engah dalam kemarahan dan memelototi Ye Kui, berkata, jika kamu ingin pergi, pergilah sendiri, aku adalah orang dari luar partai, tidak pantas menghabisi makhluk hidup. Mendengar kata-kata ini, Xiao Zhan mencibir dan berkata, kenyataannya, berkat fakta bahwa saya dulu sangat mengagumi Anda, saya tidak menyangka Anda menjadi pengecut meskipun Anda adalah kepala sekte. Aku bukan pengecut, tunggu, aku akan pergi dan menghancurkannya sekarang. Pria sejati beralis panjang itu melepaskan 9 saluran ki sejati, lalu mengambil 2 langkah ke depan dan berdiri berhadapan dengan monster itu. Alis panjang berkata dengan keras, binatang buas, coba takuti aku lagi kalau berani. Monster itu sepertinya merasakan provokasi dan membuka mulutnya lebar-lebar dan meludahkan huruf ularnya. Pria sejati beralis panjang itu tiba-tiba berbalik, seolah-olah dalam sekejap, dan bersembunyi di dalam kabin. Xiao Zhan berkata dengan jijik, setidaknya kamu adalah orang yang kuat yang telah mengembangkan 9 saluran ki sejati, tetapi kamu benar-benar melarikan diri tanpa perlawanan, memalukan. Ye Kui tertawa dan berkata, sepertinya tua konyol itu takut dengan binatang ini sebelumnya. Bos, bagaimana sekarang? Kamu mundur jauh, aku akan pergi dan memotongnya. Setelah Ye Kui selesai berbicara, tubuhnya menyapu dan mengayunkan pedang kekaisarannya untuk menebas monster itu. Bahaya datang. Auman seperti singa keluar dari mulut monster itu, memekakkan telinga dan bergema di ngarai. Monster itu mengikuti auman itu dengan raungan, lalu, mengangkat kepala ularnya tinggi-tinggi, satu cakarnya bertemu dengan pedang dewa. Percikan api melesat ke segala arah. Ye Kui hanya merasa lengan yang memegang pedang itu mati rasa, dan ketika dia menatap monster itu, cakarnya tidak terluka sedikitpun. Dagingnya sangat kuat, Ye Kui sedikit terkejut. Dia harus tahu bahwa monster ini baru saja berbenturan keras dengan pedang kekaisaran dan sebenarnya tidak terluka, yang benar-benar luar biasa. Saya ingin menatap, berapa banyak pedang yang bisa Anda tahan. Ye Kui mengangkat pedang kekaisaran, dan kemudian, 6 saluran ki sejati bawaan muncul di atas kepalanya. Raungan naga yang mengguncang surga terdengar. Pada saat monster itu mendengar auman naga, seolah-olah ia sangat ketakutan, ekornya mengayun dan ia menyelam ke dalam air sungai, menghilang tanpa jejak dalam sekejap mata. Kedamaian pun pulih kembali ke tempat kejadian. Takut, Ye Kui agak tercengang.
Saat itu, suara ketakutan Xiao Zhan terdengar di belakangnya. Bos, lihat nyit-nyit itu. Setelah Ye Kui mendengar suara Xiao Zhan, dia membentak, hanya untuk menatap bahwa jejak tangan hitam tiba-tiba muncul di pergelangan kaki nyit-nyit itu. Mata Ye Kui tenggelam saat dia dengan cepat berjalan ke arah nyit-nyit itu dan berjongkok untuk menatap lebih dekat. Dia menemukan bahwa sidik jari hitam itu kecil, seperti telapak tangan bayi. Xiao Zhan bertanya, Bos, apakah menurut Anda orang-orang yang sudah meninggal ini bisa saja diseret ke dalam air dan dibantai oleh seseorang? Ye Kui berkata dengan serius, jangan berspekulasi sebelum Anda memiliki bukti. Xiao Zhan menunjuk ke sidik jari hitam di nyit-nyit itu dan berkata, bukankah ini bukti? Ye Kui menggelengkan kepalanya, ini bukan bukti. Lihatlah jejak tangan ini, hanya sebesar telapak tangan bayi. Bagaimana mungkin bayi memiliki kekuatan sebesar itu untuk menyeret 21 orang dewasa yang kuat ke dalam air? Ini, Xiao Zhan tidak bisa berkata-kata. Ye Kui diam-diam membuka mata surgawinya. Seseketika itu juga, dia menatap gumpalan kabut hitam mengambang di atas jejak tangan hitam itu, dipenuhi dengan aura yang menakutkan dan jahat. Xiao Zhan menambahkan, Bos, saya tiba-tiba memikirkan sebuah kemungkinan, mungkinkah itu pekerjaan Pocketman? Seperti yang kita semua tahu, manusia saku bertubuh kecil, beberapa di antaranya bahkan setinggi bayi. Jika itu benar-benar pekerjaan manusia saku, maka itu sudah cukup untuk menunjukkan bahwa murid-murid sekte naga ini dibantai. Ye Kui berkata dengan suara yang dalam, itu tidak dilakukan oleh manusia. Jika bukan pria saku yang melakukannya, lalu siapa yang bisa melakukannya? Mengapa dia bersekongkol untuk menghabisi murid-murid sekte naga kita? Kata Xiao Zhan, tiba-tiba terbangun dan menatap Ye Kui dengan mata lebar. Bos, apa yang baru saja Anda katakan, itu tidak dilakukan oleh manusia. Ye Kui menganggukkan kepalanya. Bukan manusia, mungkinkah itu hantu? Setelah Xiao Zhan menanyakan hal ini, bulu-bulu keringat di punggungnya berdiri. Orang sungguhan beralis panjang datang untuk menatap dan berkata dengan cemberut, anak kutu kupret itu benar-benar tidak dilakukan oleh manusia. Tua konyol, apa yang kamu temukan? Ye Kui bertanya. Alis panjang berkata, aku merasakan aura jahat dari cetakan tangan hitam ini. Kata-kata itu jatuh. Si alis panjang mengeluarkan sebuah jimat dan meletakkannya di pergelangan kaki seorang nyit, sambil mengucapkan kata-kata di bibirnya. 3 detik kemudian, jimat itu meledak menjadi api. Tidak lama kemudian, tanda telapak tangan hitam itu memancarkan gumpalan kabut hitam dan perlahan-lahan menghilang. Sebagian besar makhluk jahat di dunia ini takut pada api. Dapatkah Anda lihat, setelah api menyala, tanda telapak tangan hitam itu menghilang. Alis panjang berkata, sekarang sudah pasti bahwa murid-murid sekte naga ini memang dibantai sampai mati. Xiao Zhan bertanya dengan suara kecil, mungkinkah itu hantu? Sulit untuk mengatakannya. Alis panjang berkata dengan suara yang dalam, dari sudut pandang Feng Shui, tempat ini adalah tempat yang menyedihkan, rawan roh jahat, ditambah lagi ada puluhan ribu peti mati yang digantung di dinding di kedua sisi sungai, yang membuat tempat ini sangat gelap. Singkatnya, tempat ini tidak sederhana. Anak kutu kupret, ayo hati-hati. Ye Kui berdiri dari tanah dan berkata, hal lama itu benar, monster yang baru saja kulihat belum pernah kulihat sebelumnya, jadi itu menunjukkan bahwa tempat ini tidak sederhana. Jadi apa yang kita lakukan sekarang? Xiao Zhan berkata, Bos, mengapa saya tidak menghubungi Vermilion Bird dan memintanya untuk mengirim seseorang untuk membantu? Juga, ada 30 murid sekte naga di kapal yang tenggelam itu, kita perlu menyelamatkan tubuh mereka. Bagaimanapun, mereka adalah orang-orang sekte naga kita. Ye Kui berkata, jangan hubungi Zhu Yao untuk saat ini, apa yang terjadi di sini luar biasa, jika aku tidak bisa menyelesaikannya, tidak peduli berapa banyak orang yang dikirim, itu tidak akan membantu. Adapun murid-murid sekte naga yang tenggelam bersama kapal, nyit-nyit itu harus diselamatkan, mereka adalah orang-orang sekte naga kita, mereka tidak boleh ditinggalkan di sungai selamanya. Namun, sebelum menyelamatkan mereka, masih ada satu hal lagi yang harus dilakukan, yaitu menyingkirkan monster itu. Ye Kui berkata,
daging monster itu sangat kuat, cakarnya bahkan tidak terluka setelah bentrokan keras dengan pedang kekaisaran. Jika kita tidak menyingkirkannya, ia mungkin keluar dan membuat gelombang saat kita menyelamatkan Nyitnya. Pria sejati beralis panjang itu mengangguk, saya setuju dengan serangga kecil itu. Xiao Zhan berkata, tapi monster itu bersembunyi di dalam sungai, bagaimana kita bisa menyingkirkannya? Jangan khawatir tentang itu, aku akan mensuhusnya. Ye Kui meletakkan tangannya di depan alis panjang dan berkata, beri aku 2 jimat penghindaran air. Tidak, kata Long Eyebrow, tetapi ketika dia menatap Ye Kui mengepalkan tinjunya, dia dengan cepat mengubah nadanya, anak kutu kupret kecil, seorang pria tidak boleh bergerak, mari kita bicara dengan benar. Wajah Ye Kui tidak sabar, aku tidak punya waktu untuk menyia-nyiakanmu. Cepat keluarkan jimat penghindaran air. Orang asli alis panjang mengeluarkan 2 jimat penghindaran air dari borgol jubah Tao dan berkata, anak kutu kupret, kamu harus tahu bahwa jimat penghindaran air itu sangat berharga. Demi kita menjadi teman baik, aku akan memberimu harga yang bersahabat, 11 juta untuk 1. Apakah kamu masih ingin dipukuli? Ye Kui menyambar jimat penghindar air dari tangan orang sungguhan beralis panjang, lalu menginstruksikan Xiao Zhan, tetaplah dengan yang lama nanti, jangan berpisah, begitu kamu menatap monster itu, tembak dengan tegas, jangan ragu-ragu. Xiao Zhan berkata, bos, saya sudah menembak sebelumnya, Anda telah menatap situasinya, peluru tidak bisa melukainya. Lain kali, beralihlah ke tempat lain dan pukul perutnya. Ye Kui berkata kepada alis panjang, aku akan menyerahkan Xiao Zhan padamu, jika terjadi sesuatu padanya, kamu tidak akan bisa kembali hidup-hidup. Alis panjang sangat tidak senang, atas dasar apa? Ye Kui berkata, atas dasar bahwa dia adalah saudara ipar saya. Apa? Alis panjang sedikit terkejut dan bertanya pada Xiao Zhan dengan suara rendah, apakah benar apa yang dikatakan anak kutu kupret itu? Ya, Xiao Zhan memberi petunjuk. Alis panjang berkata dengan cemburu, nenek, aku tidak mengerti mengapa semua gadis cantik menyukai anak kutu kupret. Xiao Zhan berkata, karena bosnya tampan dan memiliki keterampilan. Aku juga punya keterampilan. Sedangkan untuk menjadi tampan, kulit yang tampan adalah 3.000 semalam, jiwa yang menarik adalah 1 dari 11.000. Ketika alis panjang mengatakan ini, dia tiba-tiba merangkul bahu Xiao Zhan. Hati Xiao Zhan merinding dan diam-diam dia berkata, orang tua ini tidak memiliki niat apapun terhadapnya, bukan? Kenyataannya, apa yang kamu lakukan? Saat Xiao Zhan berbicara, dia memutar tubuhnya, mencoba menyingkirkan pria sejati alis panjang. Siapa yang tahu bahwa pria sejati alis panjang memeluknya erat-erat, dan berkata dengan mata pencuri, nak, izinkan saya bertanya sesuatu, apakah kakakmu punya pacar yang cantik? Kenapa kamu menanyakan ini? Xiao Zhan bingung. Jika ada, minta kakakmu untuk membantumu mencarikan jodoh dan mengenalkan mereka pada Dao yang malang, semakin banyak semakin baik. Realis alis panjang berkata, si miskin Dao ingin mewariskan sebuah teknik kepada mereka. Gongfu seperti apa? Teknik kultivasi ganda. Tidak tahu malu. Wajah Xiao Zhan membiru saat itu. Xiao Zhan, abaikan hal lama itu, dia bercanda. Setelah Ye Kui selesai berbicara, dia berjalan ke depan geladak dan membuka mata surgawinya, penglihatannya menembus air sungai, mencari jejak monster itu. Tiba-tiba, kilatan kejutan melintas di mata Ye Kui. Dalam hampir 3 bulan sejak pertempuran kota terlarang, Ye Kui tidak hanya mengembangkan ki sejati bawaan keenamnya, tetapi juga, mata surgawinya telah membuat terobosan besar. Sekarang, dia bisa menatap sejauh 150 meter setelah Tianmu-nya terbuka. Selain itu bisa bertahan selama 11 menit. Ye Kui awalnya ingin mencari jejak monster itu, tetapi yang mengejutkannya, apa yang dia lihat setelah mata surga terbuka adalah pemandangan yang berbeda. Tua konyol, berikan Xiao Zhan 2 jimat penghindar air, kata Ye Kui. Atas dasar apa? Alam alis panjang agak tidak senang. Ye Kui mendesak, cepat dan berikan jimat penghindar air ke Xiao Zhan, kita bertiga akan pergi ke air bersama nanti. Alis panjang berkata dengan bingung, untuk apa? Ye Kui menjawab, ada sesuatu yang baik di dasar sungai. Siapa yang kamu bohongi? Alis panjang tidak mempercayainya sama sekali dan dengan dingin mendengus,
jangan kira aku tidak tahu bahwa kamu mencoba menipuku agar aku turun untuk membantumu mengambil Miit. Anak kutu kupret, aku beritahu kamu, kamu sudah mati di dalam air. Dao yang malang tidak akan menjadi pekerja bebas. Ye Kui berkata, tua konyol, kamu tidak akan turun, kan? Baiklah. Xiao Zhan dan aku akan turun, tapi mari kita perjelas sebelumnya bahwa barang di dasar sungai bukan untukmu. Cepat berikan Xiao Zhan 2 jimat penghindar air. Orang sungguhan beralis panjang memandang Ye Kui 2 kali dan tidak menemukan tanda-tanda kebohongan dalam ekspresi Ye Kui dan bertanya, anak kutu kupret, apakah ada hal-hal yang benar-benar baik di dasar sungai? Ye Kui berkata, hentikan omong kosong ini, cepatlah dan berikan jimat penghindaran air kepada Xiao Zhan. Alis panjang mengeluarkan 2 jimat penghindaran air dari borgol jubah tahunnya dan kemudian bernegosiasi dengan Ye Kui. Bukan tidak mungkin bagiku untuk memberikan jimat penghindaran air kepada Xiao Zhan, tetapi kamu harus memberitahuku hal-hal baik apa yang ada di dasar sungai. Harta karun. Ye Kui menjawab, harta karun macam apa? Orang asli beralis panjang itu bertanya padanya. Kenapa kamu bertanya begitu banyak? Jika kamu ingin tahu, turun dan lihat sendiri. Setelah Ye Kui selesai berbicara, dia dengan cepat merebut jimat penghindaran air dari tangan alam alis panjang, lalu memberitahu Xiao Zhan cara menggunakan jimat penghindaran air, dan kemudian menginstruksikan. Xiao Zhan, kamu membawa 2 obor, dasar sungai sangat gelap, jangan sampai tidak nyaman untuk bergerak saat waktunya tiba. Xiao Zhan bertanya dengan rasa ingin tahu, bos, apa harta karun di dasar sungai? Hei, kamu akan tahu saat kamu sampai di sana. Singkatnya, itu adalah harta karun yang luar biasa. Ye Kui memiliki wajah misterius, dan saat dia berbicara, dia bahkan mencuri pandang ke realitas alis panjang. Beberapa saat kemudian, Ye Kui dan Xiao Zhan berdiri di bagian paling depan geladak. Apakah kamu siap? Ye Kui bertanya. Xiao Zhan menganggukkan kepalanya, siap. Kalau begitu bersiap-siaplah untuk masuk ke dalam air, ingat, ikuti aku baik-baik setelah kamu turun nanti. Ye Kui memperingatkan. Mehem, Xiao Zhan menganggukkan kepalanya lagi. Realitas alis panjang diam-diam mengamati reaksi Ye Kui, dan ketika dia menatap bahwa Ye Kui benar-benar akan membawa Xiao Zhan ke dasar sungai, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bergumam di dalam hatinya. Dengan karakter anak kutu kupret itu, jika dasar sungai berbahaya, maka dia tidak akan pernah membawa Xiao Zhan ke dalam air. Bagaimanapun, Xiao Zhan adalah saudara iparnya. Jika terjadi sesuatu yang tidak beres, dia tidak akan bisa menjelaskannya kembali. Tapi sekarang anak kutu kupret itu bersikeras membawa Xiao Zhan ke dasar sungai, situasi ini hanya bisa berarti satu hal. Ada harta karun di dasar sungai, dan kemungkinan besar itu masih merupakan harta karun yang besar. Anak kutu kupret, kamu ingin meninggalkanku dan berbagi harta karun dengan kakak iparmu? Tidak mungkin. Memikirkan hal ini, alis panjang berkata dengan tergesa-gesa, anak kutu kupret, tunggu sebentar, aku ingin turun bersamamu juga. Ye Kui bertanya, tua konyol, apa yang kamu lakukan di sana? Apakah kamu tidak percaya padaku? Lihat dirimu, kita adalah teman baik, bagaimana mungkin aku tidak mempercayaimu? Alis panjang berkata sambil tersenyum, selain itu, satu orang lagi adalah satu penolong lagi. Taois yang malang adalah orang yang kuat yang telah mengembangkan 9 saluran ki sejati, jadi kita bisa saling menjaga di dasar sungai. Ye Kui mencibir, orang tua, kamu memikirkan harta karun di dasar sungai, kan? Dia tampak sedikit malu dan berkata, anak kutu kupret, sebenarnya aku ingin membantumu. Jangan lupa monster itu masih ada di sungai. Bagaimana jika monster itu keluar dan menyerangmu setelah kamu memasuki dasar sungai? Ye Kui berkata dengan jijik, jika dia berani keluar, aku akan menebasnya dengan pedangku. Sial, tidak bisakah kamu tidak terlalu optimis? Alis panjang berkata, anak kutu kupret, Dao yang malang benar-benar ingin membantumu. Meskipun kamu sangat berbudaya dan tidak takut pada monster itu, bagaimana jika ada bahaya lain di dasar sungai? Setidaknya kita adalah saudara yang baik yang telah mengalami krisis hidup dan mati. Aku tidak bisa berdiam diri dan menatapmu dalam bahaya. Sebenarnya,
saya mengerti bahwa Anda tidak ingin saya memasuki dasar sungai, bukan karena Anda takut saya akan mendapatkan harta karun itu, tetapi karena Anda khawatir saya sudah tua dan udara dingin di dasar sungai akan terlalu berat untuk ditanggung oleh tubuh saya. Sungguh, Dao Yang Malang cukup tersentuh. Anak kutu kupret, kamu sangat baik padaku. Ye Kui tercengang. Kapan aku pernah mengkhawatirkanmu? Tidak bisakah Anda tidak menaruh emas di wajah Anda sendiri? Jangan menyanjung diri sendiri, tua konyol. Anak kutu kupret, jangan menyangkalnya, pikiranmu semua dipahami oleh Tao Yang Malang. Jangan khawatir, Tao Yang Malang akan baik-baik saja. Orang asli alis panjang tidak memberi Ye Kui kesempatan untuk berbicara, dan langsung mengeluarkan jimat penghindaran air dan menghancurkannya. Dalam sekejap, cahaya biru bersinar muncul, seperti perisai kristal, menyelimuti seluruh tubuh Long Mei. Anak kutu kupret, aku punya kabar baik untukmu. Setelah kekuatan Dao Yang Malang meningkat, kekuatan jimat penghindar air juga meningkat pesat. Tidak hanya kita bisa berjalan di dalam air seolah-olah kita berada di permukaan tanah dan bergerak dengan bebas, tapi kita juga bisa berkomunikasi secara normal, bukankah itu luar biasa? Kamu bisa mencobanya setelah kamu masuk ke dalam air nanti. Alis panjang berkata dengan serius sambil menyingkirkan senyum di wajahnya, anak kutu kupret, jangan terlalu konyol di masa depan, lebih baik biarkan Taois Yang Malang melakukan hal-hal berbahaya terlebih dahulu. Dia selesai. Dia melompat ke sungai dan menghilang dalam sekejap mata. Ketika Xiao Zhan menatap adegan ini, dia mengumpat dengan keras. Sial, tua konyol ini sangat tidak tahu malu. Sudah jelas bahwa dia ingin mendapatkan harta karun itu sendiri, namun dia berpura-pura mengatakan hal seperti itu, sungguh tidak tahu malu. Bos, ayo kita turun juga, jangan biarkan orang tua ini lolos dengan harta karun itu. Ye Kui tertawa, harta karun. Di mana hartanya? Bos, bukankah kamu bilang ada harta karun di dasar sungai? Xiao Zhan berkata, tetapi tiba-tiba menyadari sesuatu dan berkata dengan kaget, Bos, kamu berbohong kepada orang yang sebenarnya tidak ada harta karun di dasar sungai, bukan? Kamu tidak bisa mengatakan itu, masih ada hal-hal baik di dasar sungai. Apakah kamu bisa mendapatkannya atau tidak, itu tergantung pada kemampuan tua konyol itu. Ye Kui melirik arlojinya dan berkata sambil tersenyum, kita akan turun dalam 11 menit. Biarkan tua konyol itu menemukan harta karun itu dengan benar terlebih dahulu. Semoga apa yang ada di dasar sungai akan menjadi kejutan baginya. Setelah melompat ke dalam sungai, pria sejati beralis panjang ini tidak sabar untuk sampai ke dasar. Meskipun dia tidak membawa penerangan apapun, bagaimanapun juga dia adalah orang yang kuat yang telah mengembangkan 9 saluran ki sejati dan memiliki penglihatan yang superior, sehingga dia bisa menatap dengan jelas dalam radius 3 meter. Pada saat yang sama, dia menoleh ke belakang dan menatap bahwa Ye Kui tidak mengikutinya ke bawah, dan hatinya meledak dengan gembira. Anak kutu kupret, tidak menyangka aku akan memainkan trik ini denganmu, kan? Pada saat kamu bereaksi, aku sudah memiliki harta karun itu. Hahaha, orang asli yang beralis panjang itu sangat bersemangat. Segera, pria asli beralis panjang tiba 30 meter di sungai dan menatap sebuah kapal yang tenggelam. Kapal yang karam itu telah mendarat di sebuah karang dengan bendera sekte naga berkibar di atasnya dan selusin miit di dalam kabin. Sekelompok orang yang tidak beruntung, mati di sini. Sayangnya, Dao Yang Malang bukan dari sekte naga dan tidak berkewajiban untuk mengeluarkanmu. Tapi jangan khawatir, ketua sekte Anda akan segera datang untuk menyelamatkan Anda, jadi Anda bisa menunggu lebih lama lagi. Pria sejati beralis panjang itu terus tenggelam. Setelah beberapa saat, pria asli beralis panjang mencapai dasar sungai. Sejauh yang bisa saya lihat, ada bebatuan dan tanaman air di mana-mana, dan cukup banyak lumpur. Di mana harta karun itu? Orang sungguhan beralis panjang itu menyapu dan tidak menatap tanda-tanda harta karun itu, jadi dia bingung, mungkinkah anak kutu kupret itu berbohong padaku? Tidak, jika dia berbohong padaku, maka tidak perlu membawa Xiao Zhan bersamanya. Pasti ada harta karun di sini. Pria sejati beralis panjang itu begitu berani sehingga dia berjalan di sepanjang dasar sungai sambil mencari harta karun. Sekitar 21 meter atau lebih kemudian. Tiba-tiba,
pandangan si alis panjang berkedip-kedip. Hah? Apa itu? Si alis panjang realitas berhenti di jalurnya. Pada saat ini, sepotong besar lumpur muncul di depannya. Hanya di bagian paling tengah lumpur, samar-samar, tampak ada sepotong kayu yang terpapar di luar lumpur. Mungkinkah itu kayu yang tenggelam? Kayu tenggelam Yin, juga dikenal sebagai kayu ilahi timur, mengacu pada kayu eboni yang akhirnya terbentuk dari bagian-bagian pohon yang terkubur di dalam lumpur, setelah proses pengarangan selama ribuan tahun. Kayu ini sangat berharga sehingga sering dikatakan bahwa, memiliki setengah persegi kayu eboni di rumah lebih baik daripada sekotak harta karun. Kayu ini juga merupakan bahan yang sangat baik untuk membuat benda-benda yang dapat mengusir roh-roh jahat. Jika itu benar-benar kayu cekung, maka saya akan menjadi kaya. Karena jaraknya agak jauh, realis alis panjang tidak bisa menatapnya dengan jelas, dan pada saat itu, dia mengeluarkan jimat api. Ledakan. Dengan lambaian tangan kanannya, jimat api terlempar keluar. Ajaibnya, meskipun berada di dasar sungai, jimat api tidak terpengaruh dan langsung meledak menjadi api, seperti bintang, dan sangat menyilaukan di dasar sungai. Dalam sekejap, penglihatan si alis panjang menjadi jelas. Dalam radius 11 meter, orang bisa menatap segalanya secara sekilas. Kali ini, ia dapat menatap secara jelas bahwa yang ada di dalam lumpur bukanlah kayu yang tenggelam, melainkan tanduk banteng sepanjang setengah meter, setebal mangkuk. Bagaimana mungkin itu tanduk sapi? Orang asli yang beralis panjang itu sedikit terkejut, mungkinkah seekor sapi mati di sini? Tidak ada sapi sebesar itu. Orang asli beralis panjang itu mengeluarkan koin tembaga dari dalam manset jubah Tao dan menjentikkan jarinya. Seperti sebuah peluru, koin perunggu itu melesat melewati sungai dan menghantam tanduk banteng. Krang! Sebuah benturan logam tumpul terdengar. Perunggu, mata si alis panjang berbinar dan segera menyadari bahwa ia telah menemukan sebuah harta karun. Tanduk banteng terlihat di luar lumpur, apakah ini berarti tubuh banteng yang utuh ada di dalam lumpur? Jika benar demikian, maka ini jelas merupakan harta karun nasional. OMG, kita benar-benar menemukan harta karun kali ini. Orang sungguhan beralis panjang itu menggosok kedua tangannya dengan penuh kegembiraan saat tubuhnya menyapu, dan dalam sekejap mata, kaki kanannya dengan ringan menginjak tanduk banteng. Kemudian, orang asli beralis panjang itu membungkuk dan menyentuh tanduk banteng. Tanduk itu terasa dingin saat disentuh. Benar, ini adalah perunggu. Tidak dapat menahan kegembiraannya, dia mencengkeram tanduk banteng dengan tangan kanannya dan berdiri terbalik, lalu berteriak, "Bangkitlah!" Di luar dugaan, tanduk banteng itu tidak bergerak sama sekali. Tak disangka, Long Mei menjadi semakin bersemangat. Dugaan saya benar, ini adalah banteng perunggu yang lengkap, saya tidak tahu berapa umurnya. Orang asli beralis panjang itu langsung menggunakan 9 saluran prana sejatinya, mengalirkan seluruh tubuhnya ke lengan kanannya, dan kemudian berteriak. Bangkit! Tanduk banteng akhirnya terguncang dan lumpur itu sedikit tenggelam, tetapi hanya sesaat. Wajah pria asli yang beralis panjang itu menunjukkan keterkejutan. Meskipun saya tidak sesat seperti anak kutu kupret kecil itu, pukulan itu barusan memiliki kekuatan setidaknya beberapa ribu pound, namun itu hanya membuat banteng perunggu ini bergetar sedikit, jadi bisa dilihat bahwa banteng perunggu ini memiliki berat setidaknya 11.000 pound. Belum lagi senjata perunggu yang berat, bahkan jika dijual per pound, masih akan menghasilkan banyak uang. Anak kutu kupret itu tidak berbohong padaku, dia benar-benar baik padaku. Pria sejati beralis panjang itu menyelesaikan nyanyiannya dan mulai berpikir tentang bagaimana dia bisa mengeluarkan banteng perunggu ini. Namun setelah memikirkannya, dia tidak bisa menemukan cara. Bagaimanapun juga, banteng perunggu itu terperangkap di dalam lumpur dan sangat berat. Sepertinya saya hanya bisa meminta bantuan anak kutu kupret itu, dia sangat kuat dan seharusnya bisa mengembalikan banteng perunggu ini kepada saya. Kemudian, pria sejati beralis panjang itu berada dalam masalah lagi. Tidak, bagaimana jika anak kutu kupret itu menyukai harta karun ini dan dia ingin mencurinya dariku? Berikan padanya, Dao yang malang tidak bisa berpisah dengannya, bagaimanapun juga, itu adalah senjata perunggu yang berat. Jika saya tidak memberikannya,
anak kutu kupret itu akan memukuli saya lagi. Aku sangat keras. Nah, orang asli yang beralis panjang itu mengerutkan keningnya, dalam dilema. Tepat pada saat ini, terdengar suara, dentuman, dan tanduk banteng itu tiba-tiba bergerak, diikuti oleh lumpur di sekelilingnya yang tenggelam tanpa henti. Dalam sekejap, seluruh lembu perunggu itu pun tersingkap. Setelah menatapnya dengan jelas, pria sejati beralis panjang itu segera menarik napas dingin. Ini sangat besar. Itu adalah badak yang terbuat dari perunggu, panjangnya sekitar 3 meter dan tinggi 2 meter, dengan satu kula menghadap ke langit, matanya bersinar dan bentuknya megah. Badak ini juga memiliki sederet prasasti yang terukir di punggungnya. 100 kali penyempurnaan perunggu, menjelma menjadi badak spiritual, dengan gagah berani menjaga sungai Lynx, selamanya menundukkan ombak. Di sebelahnya ada sebaris tulisan kecil, dibuat pada tahun ketiga era Kangqi dari dinasti Qing. Setelah membaca prasasti ini dengan jelas, kegembiraan yang memenuhi hatinya langsung menghilang dan dia mengumpat. Nenek, kupikir itu semacam harta karun, tapi ternyata itu adalah binatang buas penekan air. Atau sesuatu dari zaman Kangqi, itu tidak berharga sama sekali. Itu menyebabkan saya membuang banyak usaha. Tiba-tiba, pria sejati beralis panjang itu menatap badak perunggu itu, matanya berbinar-binar, dan berbisik, haruskah kita menguburnya lagi di dalam lumpur dan memberitahu anak kutu kupret itu bahwa ada harta karun di sini, sehingga dia bisa bersukacita dengan sia-sia. Setelah memikirkannya, Long Mei akhirnya menyerah. Lupakan saja, binatang dewa air ini terlalu berat, daripada menggoda anak kutu kupret itu, lebih baik aku pergi dan menemukan harta karun itu. Karena binatang ilahi penekan air telah muncul di dasar sungai, pasti ada harta karun lainnya. Memikirkan hal ini, Long Mei Zhen bersiap untuk pergi. Saat itu, dia tiba-tiba merasakan sensasi dingin di betisnya, dan ketika dia menatap ke bawah, dia menatap jejak tangan hitam, seperti telapak tangan bayi, muncul di pergelangan kakinya. Pupil mata si alis panjang terkatup dan matanya dengan cepat menyapu ke sekeliling. Dia menatap serangkaian tanda telapak tangan berwarna hitam muda di atas lumpur, seolah-olah ada bayi yang baru saja merangkak di atas lumpur. Apa itu tadi? Kenapa saya tidak menyadarinya? Seharusnya tidak seperti itu. Saya telah mengembangkan 9 saluran ki sejati, bahkan jika seorang kultivator abadi berada di dekatnya, saya masih dapat mendeteksinya. Mungkinkah benar-benar hantu? Seseketika, rambut dan tulang orang asli yang beralis panjang itu merinding. Sudah terlambat untuk berpikir lebih banyak. Si alis panjang mengeluarkan sebuah jimat dan dengan cepat meletakkannya di pergelangan kakinya. Sambil menggumamkan mantra, jimat itu meledak menjadi api dan gumpalan kabut hitam muncul dari bekas telapak tangan hitam itu. Tak lama kemudian, bekas telapak tangan itu terbakar habis. Neraka ini terlalu jahat, kita harus segera pergi. Taois yang malang itu setidaknya adalah kepala sebuah sekte, saya tidak ingin mati di sini. Aneh. Mengapa anak kutu kupret itu belum turun? Sedikit yang diketahui oleh Long Eyebrow realis bahwa hanya pada titik inilah Ye Kui dan Xiao Zhan melompat ke sungai. Setelah Xiao Zhan menggunakan jimat penghindaran air, seluruh tubuhnya diselimuti oleh lapisan cahaya biru hantu, dan tubuhnya tidak terkena setetes air pun. Tidak hanya itu, meskipun Xiao Zhan berada di dalam air, dia merasa seolah-olah sedang berjalan di tanah datar dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru, "Bos, jimat penghindaran air itu luar biasa." Ye Kui tertawa, tentu saja, tua konyol itu masih memiliki banyak jimat seperti ini. Jika ada kesempatan nanti, kamu bisa memintanya untuk mendapatkan beberapa. Xiao Zhan mengangguk sedikit, "Mehem." Keduanya tenggelam untuk beberapa saat. Tiba-tiba, Ye Kui berhenti di jalurnya. "Bos, ada apa?" Xiao Zhan memegang obor di satu tangan dan pistol di tangan lainnya dan bertanya dengan gugup, "Apakah ada bahaya?" "Tidak, saya menatap kapal yang tenggelam itu." Ye Kui mengulurkan tangannya dan menunjuk. Xiao Zhan mengambil obor itu dan segera menatap bahwa belasan meter jauhnya, ada sebuah kapal yang tenggelam dengan bendera sekte naga tergantung di atasnya. Pada saat yang sama, Xiao Zhan juga menatap Miit-Miit di dalam kabin kapal. Sayang sekali dimakamkan di sini di usia yang begitu muda.
Ye Kui menghela nafas pelan. Bos, mereka semua dari sekte naga kita, biarkan aku memancing mereka. Xiao Zhan selesai berbicara dan bersiap untuk berjalan menuju kapal yang tenggelam. Tunggu sebentar, Ye Kui memanggil Xiao Zhan dan berkata, tunggu sampai kita selesai dengan urusan kita sebelum menyelamatkan mereka. Setelah mengatakan ini, Ye Kui terus tenggelam. Xiao Zhan melirik ke arah kabin dan mengikuti di belakang Ye Kui. Tidak lama kemudian, mereka berdua sampai di dasar sungai. Tidak lama setelah mereka berdiri tegak, Chang Mei yang asli muncul, berkeringat deras dan dengan ekspresi panik di wajahnya. Tua konyol, ada apa denganmu? Ye Kui bertanya. Anak kutu kupret, aku bertemu hantu. Orang sungguhan beralis panjang itu berkata dengan napas terengah-engah. Mendengar kata-kata ini, seluruh tubuh Xiao Zhan menegang dan tangan kanannya diam-diam menekan pelatuk pistolnya. Ye Kui tampak tenang dan bertanya kepada pria sejati alis panjang, apa yang sedang terjadi? Alis panjang berkata, baru saja, saya tidak tahu apa itu, tetapi itu meraih betis saya, dan ketika saya bereaksi, jejak tangan hitam muncul di pergelangan kaki saya. Ye Kui memandang pergelangan kaki Long Mei dan bertanya, di mana sidik jari hitam itu? Aku membakarnya dengan jimat. Alis panjang berkata, tempat ini sangat jahat, pasti ada sesuatu yang najis. Ye Kui bertanya, orang tua, di mana Anda ketika cetakan tangan hitam itu muncul? Tepat di depan di lumpur. Orang sungguhan beralis panjang mengulurkan tangan dan menunjuk jarak pendek ke depan, berpura-pura menjadi misterius. Anak kutu kupret, aku berkata kepadamu, ada harta karun besar di dalam lumpur di depan. Ye Kui berkata, kamu sedang berbicara tentang binatang dewa penenang air. Orang asli alis panjang itu membeku sejenak, bagaimana kamu tahu? Ye Kui tersenyum tipis, tebak adikmu. Ayo pergi dan lihatlah. Ye Kui selesai dan memimpin ke arah lumpur. Segera, dia menatap binatang dewa penekan air. Tua konyol, harta karun yang begitu besar, mengapa kamu tidak mengambilnya? Ye Kui bertanya. Alis panjang mengutuk, harta karun, bokongku, itu hanya binatang dewa penekan air dari periode Kangqi, itu tidak berharga sama sekali. Ye Kui bertanya, kamu tidak menginginkannya? Alis panjang berkata, aku tidak menginginkannya. Ye Kui menambahkan, kalau begitu jangan menyesal, binatang dewa penenang air ini adalah harta yang luar biasa. Alis panjang tidak mempercayainya, ambillah jika kamu suka, lagi pula aku tidak tertarik, lagi pula, bahkan jika kamu memberikannya padaku, aku tidak akan menginginkannya. Karena kamu bilang begitu, maka aku akan mengambil harta ini. Setelah Ye Kui selesai berbicara, tubuhnya melompat, dan dalam sekejap mata, jari-jari kakinya menginjak bagian belakang binatang ilahi Zensui. Xiao Zhan berbisik dan bertanya pada realis alis panjang, senior, kenapa kamu tidak tertarik dengan harta karun sebesar itu? Realis alis panjang memarahi, itu hanya sepotong tembaga bekas, tidak bernilai beberapa dolar. Sebuah suara keras terdengar. Realis alis panjang mengangkat kepalanya dan dengan cepat menatap ke depan, hanya untuk menatap Ye Kui meledakkan tinjunya ke bagian belakang Zensui Divine Beast. Apa yang dilakukan bos? Xiao Zhan bingung. Apalagi yang bisa saya lakukan? Anak kutu kupret kecil itu memperlakukan binatang dewa penekan air ini seperti harta karun. Aku hanya tidak mengerti, harta karun macam apa yang bisa menjadi monster dewa penekan air. Kutu kupret, orang asli yang beralis panjang itu tiba-tiba mengeluarkan teriakan terkejut, matanya melebar. Dia menatap tinju Ye Kui mengenai bagian belakang badak perunggu, dan setelah hanya 3 detik, suara klik, klik, klik terdengar saat retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di badak perunggu, diikuti oleh bongkahan besar tembaga yang berjatuhan. Cahaya keemasan yang menyilaukan muncul. Ya ampun, ini adalah monster dewa penekan air yang terbuat dari emas. Xiao Zhan terkejut. Alam alis panjang tercengang, bagaimana ini mungkin? Setelah mengamatinya begitu lama, Dao yang malang itu bahkan tidak menatap bahwa itu ditempa dengan emas, bagaimana anak kutu kupret itu mengetahuinya. Kutu kupret, aku sudah kehilangan banyak kali ini. Ya Tuhan, mengapa kamu menipuku? Hati Dao yang malang sangat sakit.
Alis panjang yang asli hampir menangis. Bagaimana mungkin dia tidak membayangkan bahwa Divine Beast penekan air ini hanya memiliki lapisan perunggu yang dilemparkan ke permukaan, tetapi sebenarnya adalah emas di dalamnya. Senior, binatang ilahi penekan air yang begitu besar, atau dilemparkan ke dalam emas, setidaknya puluhan ribu pound, itu bernilai banyak uang, bukan? Kata-kata Xiao Zhan seperti pisau yang menancap di jantung Long Mei Zhenzhen. Hentikan, jika kamu mengatakannya lagi, apakah kamu percaya bahwa aku akan mati di depanmu? Pria sejati alis panjang sangat menyesal sehingga ususnya membiru. Ye Kui mengambil langkah dan kembali ke sisi realitas alis panjang dan berkata sambil tersenyum, "Tua konyol, terima kasih telah mengizinkan saya memiliki harta ini." Xiao Zhan berkata dengan iri, "Bos, keberuntunganmu benar-benar hebat. Kamu benar-benar mendapatkan harta karun yang begitu besar, aku iri." Alis panjang mendengus dingin dan berkata, "Apa gunanya mendapatkannya? Saya mencoba berat water suppressing god beast ini sebelumnya, saya khawatir beratnya 21.000 pound. Selain itu masih di bawah air. Anak kutu kupret, apa menurutmu kamu punya kemampuan untuk mengeluarkannya?" "Sebenarnya, sangat mudah untuk mengambilnya." Ye Kui mengeluarkan tas Qiankunnya. Seseketika itu juga, wajah realis alis panjang membiru. "Kutu kupret, bagaimana dia bisa melupakan harta karun ini?"